Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi statistika. Nah, di sini kita akan belajar mengenai perhitungan ukuran pemusatan data tunggal ya. Jadi meliputi nanti min, median, dan modus, tetapi untuk data yang tunggal. Kita menuju latihan soal yang pertama, yakni hitung rata-rata dari data tunggal berikut ya. Di sini kalian disuruh menentukan nilai rata-ratanya. Yang kedua sama, menentukan nilai rata-rata dari data tunggal, hanya nomor 2 di sini dibuat dalam bentuk kolom, tetapi tetap datanya tunggal karena di sini tidak ada interval atau rank pada data tersebut. Nah, kita penyelesaian satu persatu dari nomor 1 terlebih dahulu. Untuk menyelesaikan nomor 1, kalian bisa menggunakan rumus yang sudah Ibu berikan pada statistika part 1 ya. Jadi di sini bisa Ibu tuliskan untuk rumusnya. Nomor 1, rata-rata disimbolkan dengan X bar ya, sama dengan jumlah dari data dibagi jumlah frekuensinya. Nah, kita jumlah datanya satu persatu. Dari depan. 5 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 11-nya ada 2 kali. Di sini Ibu tulis 2 kali 11 boleh. Kalian uraikan 11 ditambah 11 boleh. Ditambah 12 ditambah 13 ditambah 14. Kemudian ini dibagi dengan jumlah frekuensinya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dibagi dengan 10. Sehingga diperoleh hasil 90 dibagi 10 sama dengan 9. Nah, ini rata-rata untuk data tunggal yang nomor 1. Kita menuju nomor 2. Di sini ada berat badan. Berat badan 54 kilo ada 6 siswa. Untuk 55 kilo ada 10 siswa. Untuk 56 kilo ada 14 siswa dan seterusnya. Ya, kalian bisa menjumlahkan di sini untuk frekuensi. Jadi totalnya ada, kalian bisa tuliskan terlebih dahulu. Di sini ada totalnya atau frekuensinya yakni 60 siswa. 6 ditambah 10 ditambah 14 ditambah 20 ditambah 10. Jadi total frekuensinya ada 60. Nah, kemudian untuk menghitung atau menyelesaikan soal nomor 2, selain kita sudah menghitung total dari frekuensinya, langkah kedua kalian bisa mengalihkan terlebih dahulu antara data pertama atau datum pertama dengan frekuensinya. Ya, jadi di sini Ibu berikan kolom XI ya, atau data pertama. Data pertama dikalikan dengan frekuensi pertamanya. Nanti kalau sudah hasilnya dijumlah ya. Jadi di sini 54 dikali 6 sama dengan 324. Kemudian yang kedua 55 dikali 10 yakni 550. Kemudian yang ketiga 56 dikali 14 yakni 784 ya. Berikutnya 57 dikali 20 yakni 1140. Kemudian berikutnya yang terakhir 58 dikali 10 yakni 580. Nah, ini kita total sehingga diperoleh jumlah dari XI dikalikan dengan FI. Ya, kita jumlah semua ini
dari depan sampai dengan belakang hasil perkalian tadi, sehingga diperoleh hasil 3.378. Nah, kalian bisa hitung ya. Jadi di sini kita sudah dapatkan hasil dari penjumlahan perkalian dari datum pertama dengan frekuensinya. Setelah itu kita bisa menuliskan rumusnya. Di sini bisa kalian tuliskan rumusnya nomor 2, rata-rata sama dengan jumlah dari XI kali FI dibagi jumlah dari frekuensinya, sehingga diperoleh hasil untuk jumlah XI kali FI-nya yakni 3.378. 3.378. Untuk jumlah frekuensinya yakni ada 60. Nah, sehingga diperoleh hasil 3.378 dibagi 60 yakni 56,3. Nah, ini merupakan penyelesaian dari soal nomor 1 dan nomor 2. Kita menuju soal untuk nomor 3 dan nomor 4. Di sini tentang median ya. Median masih dengan data yang tunggal karena pada video kali ini kita hanya belajar min, median, dan modus khusus untuk data yang tunggal. Di sini tentukan median dari data berikut ya, nomor 3, kemudian nomor 4 juga sama. Kalian diminta untuk menentukan median. Hanya ada perbedaan pada nomor 3, datanya kita lihat atau jumlah frekuensinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jadi nomor 3 datanya ganjil ya. N-nya ganjil. Kemudian nomor 4 N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atau N-nya genap. Nah, untuk data yang ganjil dan data yang genap memiliki rumus yang berbeda untuk menyelesaikan soal median. Sudah Ibu berikan rumusnya pada video sebelumnya atau statistika part 1. Nah, kali ini karena datanya sedikit, relatif sedikit di sini, Ibu menggunakan cara manual. Jadi kalian saat menjumpai data yang totalnya di sini sedikit, Ibu harap menggunakan cara manual saja. Tetapi apabila nanti datanya banyak, frekuensinya atau N-nya datanya banyak, maka kalian bisa menggunakan rumus. Nah, penyelesaian untuk soal yang pertama ya, di sini untuk median. Biasanya median ada buku yang disingkat menggunakan ME. Ini sebagai simbol saja ya, median. Menentukan median dari suatu data harus diurutkan terlebih dahulu dari data yang kecil sampai data yang besar ya. Jadi sebelum menentukan median, maka kalian langkah pertama adalah menentukan data terurut ya, atau mengurutkan datanya. Jadi di sini untuk data terurutnya diperoleh di sini dari yang kecil kita urutkan, yakni 4, kemudian 5, kemudian 5 lagi karena 5-nya ada 2, kemudian 6, 7, 9, 9-nya 2 kali, kemudian 10, dan terakhir 11. Nah, di sini sudah urut datanya dari mulai terkecil 4 sampai dengan paling besar yakni 11. Nah, karena tadi kita sudah menghitung ternyata data nomor 3 adalah ganjil, maka medianya langsung bisa dicari dengan melihat tengah-tengahnya data ya. Data tersebut ini karena ganjil pasti memiliki tengah-tengah ya. Karena ganjil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tengah-tengahnya terletak pada sini ya, di sini. Jadi tengah-tengahnya
adalah 7. Nilai mediannya sama dengan 7. Nah, menggunakan cara manual lebih mudah saat datanya kecil ya, datanya kecil. Karena di sini kita datanya adalah hanya 9. Seperti itu. Nah, kita menuju untuk soal yang kedua. Di sini tadi ada N-nya genap ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini Ibu tuliskan untuk N yang kedua yakni ada 1, 2, 6. Ibu tulis 6, yakni genap. Untuk data yang genap, pasti nanti tengah-tengahnya ada 2 ya. Jadi setiap ketemu data yang genap, data tunggal yang genap, pasti nanti kalian mencari tengah-tengahnya ada 2, kemudian nanti kalian bagi, seperti itu ya. Penyelesaian untuk nomor 4, sama dengan nomor 3, kita urutkan terlebih dahulu datanya. Jadi untuk data yang terurut, diperoleh 2, kemudian 3, kemudian 5, 6, 8, 10 ya. Kita ambil tengahnya. Tengahnya ada di sini ya. Tengah-tengahnya di sini. Jadi medianya diperoleh dengan cara menjumlahkan 5 plus 6 dibagi 2. Sehingga diperoleh 11 dibagi 2 adalah 5,5 ya. Jadi sudah kita dapat hasil median untuk nomor 3 dan nomor 4 dengan data tunggal yang memiliki N ganjil dan genap. Kita menuju soal nomor 5. Di sini ada tabel tinggi badan. Tinggi badan dari 60 siswa. Berarti di sini N-nya adalah genap. Ya, kalian diminta menentukan mediannya. Apabila datanya banyak seperti ini 60, kalian diharapkan menggunakan rumus median untuk data yang genap. Di sini ada tabel tinggi badan, kemudian frekuensinya, kalian diminta untuk menghitung medianya. Ya, karena datanya genap, kita data terlebih dahulu. Jadi yang diketahui di sini adalah pertama, total datanya ada 60. Sehingga data ini genap. Ya, karena sudah mengetahui data genap, maka kalian harus menggunakan rumus median data genap. Rumus median data genap yakni median data ke, jadi X di sini adalah data ke, lambang dari data, bukan suatu angka ini ya, data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 plus 1 dibagi 2. Nah, ini rumusnya untuk median data yang genap. N-nya kita isi 60 ya, sehingga diperoleh data ke 60 per 2 ditambah data ke 60 per 2 plus 1 bagi 2. Sehingga diperoleh data ke 30 tambah data ke 31 dibagi 2. Nah, sekarang kita mencari data 30 itu berapa ya. Di sini kita cari data ke 31 itu berapa. Kemudian nanti kita bagi 2. Untuk mencarinya lebih mudah kalian menggunakan bantuan frekuensi kumulatif ya. Jadi perhitungan frekuensi kumulatif nanti di sini kalian buat kolom perhitungan untuk memudahkan kalian yang biasanya kalian sulit untuk mengawang-awang ya. Jadi kita langsung untuk perhitungan frekuensi kumulatif caranya seperti ini. Langkah pertama untuk frekuensi pertama tetap. Berapapun itu kita tulis tetap di sini 7. Kemudian frekuensi pertama dijumlahkan dengan frekuensi kelas berikutnya atau kelas di bawahnya. 7 ditambah 8 sama dengan 15. Kemudian 15 ditambah 9 sama dengan 24. Dan 24 ditambah 10 sama dengan 34. Kemudian 34 ditambah 12 sama dengan 46.
Kemudian di sini 46 ditambah 8, yakni 54. Kemudian yang terakhir 54 ditambah 6, ada 60. Ya. Jadi total di sini yang terakhir untuk frekuensi kumulatif pasti harus sama dengan total datanya. Ya, frekuensi kumulatif ini berguna untuk membaca data. Bagi kalian yang bingung kalau kalian membaca data, kalian bisa menggunakan tabel bantu frekuensi kumulatif. Jadi cara membacanya seperti ini. Data 1 sampai dengan 7, 150. Data 8 sampai 15, 154. Data 16 sampai 24, 158. Yang kita cari data ke-30. Data ke-25 sampai dengan 34 ada di 160. Jadi data 30 dan data 31 ada di 160. Kita tulis di sini. 160 ditambah 160 dibagi 2. Hasilnya 160. Ya, sekali lagi, kolom frekuensi kumulatif berfungsi untuk membaca data, memudahkan kalian dalam membaca data. Jadi mencari datanya mudah. Contoh, kita membutuhkan data 56, data ke-56 berarti ada di sini. Karena di sini merupakan data ke-56 sampai dengan 60. Begitu membacanya ya. Hal ini berguna nanti saat kalian mengerjakan untuk ukuran pemusatan data berkelompok. Frekuensi kumulatif harus paham. Selanjutnya yakni soal untuk nomor 6. Di sini ada tabel nilai ulangan matematika dari beberapa siswa ya. Kalian diminta menentukan mediannya. Jadi apa perbedaannya kira-kira nomor 5 dan nomor 6? Di sini untuk nomor 5 tadi datanya genap. Sekarang kita hitung untuk nomor 6, total frekuensinya ada berapa? Di sini 3 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 17 ditambah 6 ditambah 4. Yakni ada 55 ya, sehingga datanya adalah ganjil. Ya, di sini total frekuensinya ada 55 ganjil. Nah, ini berpengaruh pada rumus mediannya. Kita harus menggunakan rumus median untuk data yang ganjil. Tidak boleh sama dengan yang tadi, ya. Jadi, menentukan mediannya untuk nomor 6 menggunakan rumus median data ganjil lebih sederhana ya. Data ke N plus 1 per 2. Nah, jadi untuk total data ganjil itu rumus mediannya lebih sederhana. Bisa kalian lihat pada video sebelumnya ya. Data ke N plus 1 dibagi 2. N-nya kita isi 55. Sehingga diperoleh data ke 55 ditambah 1 bagi 2. Ya, data ke 56 dibagi 2. Data ke 28. Nah, sekarang tugas kita mencari data ke-28 itu nilainya berapa di sini. Ya, kalian bisa tidak perlu membuat kolom FK, tapi di sini Ibu ajarkan kembali menentukan kolom FK untuk memudahkan membaca data. Di sini FK-nya untuk frekuensi pertama tetap ya 3, Ibu tulis 3. Kemudian ditambah dengan frekuensi di bawahnya 3 ditambah 10, 13. Kemudian ditambah 15, 28. Kemudian ditambah dengan 17 diperoleh 45. Kemudian 45 ditambah 6 diperoleh 51. Yang terakhir 51 ditambah 4 diperoleh hasil 55. Nah, kalau kalian sudah membuat kolom FK, di sini memudahkan untuk mencari data ke-28. Data ke-28 pasti berada di sini ya, karena di sini merupakan data ke-14 sampai dengan 28. Jadi hasilnya adalah 5 ya, karena di sini. Nah, Ibu ingatkan kembali cara bacanya.
Data pertama sampai dengan 3 nilainya 3. Data ke-4 sampai 13 nilainya 4. Data ke-14 sampai 28 nilainya 5. Data ke-29 sampai 45 nilainya 6. Data ke-46 sampai 51 nilainya 7. Data ke-52 sampai 55 nilainya 8. Seperti itu cara membaca data ya. Jadi kita sudah belajar menentukan median untuk data yang genap dan yang ganjil. Kita menuju soal yang terakhir, yakni tentang modus. Nah, Ibu rasa untuk menentukan modus data tunggal itu paling mudah ya, karena kalian tidak perlu mengurutkan datanya, tidak apa-apa, hanya kalian cari datum berapa yang sering kali muncul ya, karena di sini yang paling sering muncul adalah angka 5. Angka 5 muncul sebanyak 3 kali, sehingga kalian bisa langsung menjawabnya. Sehingga modusnya biasanya modus menggunakan lambang MO ya, modusnya yakni 5. Kenapa 5? Karena di sini angka 5 muncul sebanyak 3 kali dibanding angka-angka yang lain. Ya, cukup pembelajaran kali ini. Ibu rasa sudah cukup. Kita sudah belajar menentukan rata-rata, kemudian median atau nilai tengah, dan modus nilai yang sering banyak muncul. Silahkan dapat kalian pelajari untuk mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal pada saat kalian ulangan nanti. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.